Ya, pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya yang pertama jatuh kepada teknologi, ada Goto. Tadi pun juga sempat kita singgung pemirsa, lebih ke arah buy on weakness dengan supportnya di 118, resistennya di 135. Kemudian dari perbankan digital, lebih ke arah akumulasi buy untuk BBYB dengan sisi support yang bisa diperhatikan di 665, resisten hingga di 830. Kemudian dari retail, MAPI juga direkomendasikan buy dengan sisi supportnya di 1.500 dan resistennya hingga 1.690. Dan terakhir, saham pilihan yang masuk adalah NICL pemirsa dengan supportnya di 290, resistennya hingga ke 395 dan direkomendasikan buy. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama kita akan coba ulas untuk Goto terlebih dahulu. Tadi pun juga sempat kita singgung di mana buy on break-nya ada di tadi di 122 dan level ini sudah ditembus di perdagangan hari ini, namun di penutupan sesi kedua di 121. Sementara dari sisi resisten tadi di 135. Ini targetnya sampai kapan untuk Goto, Pak Dimas? Ya, kalau kita lihat biasa kalau dari historical dari Goto sendiri, kalau dia berhasil break di atas level 122 itu ada potensi paling tidak 2-3 hari ya Mas, harusnya bisa tercapai di 135. Jadi memang saat ini harapannya besok ada potensial penguatan kembali, jadi ada aksi beli kembali dan berhasil break di atas 122 itu boleh masuk, targetnya 135 baru 140. Besok merupakan perdagangan jelang libur akhir pekan, Pak Dimas. Kecenderungannya para investor lebih ke arah profit taking ini. Ketika skenario-nya Goto tidak mampu menembus ke di atas 122, ini arahnya akan kemana? Ya, selama dia terjaga di atas 118, ada potensi cenderung potensi penguatan lebih besar ya ke arah 135. Namun kalau dia closing di bawah 118, mungkin dia akan testing lagi ke level sekitar di under 110. Jadi memang saat ini di persimpangan sih, makanya buy on break jika closing di atas 122, dia akan rally ke 135. Baik, dari Goto pemirsa kita beralih ke saham pilihan kedua dari perbankan digital BBYB. Penutupan hari ini di 690, menguat di 3,76% dan tadi sempat menyentuh ke level 710. Analisis Anda untuk BBYB, penguatannya didukung oleh sisi volume tidak, Pak Dimas, di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, volumenya cukup menarik sekali ya. 3-4 hari terakhir ini juga cukup ini ya terjadi aksi beli di saham BBYB. Dan kalau kita lihat memang tadi sempat tertinggi kan di sekitar 710 ya. Dan itu ada tahanan di MA50 tuh di level 700. Makanya hari ini terjadi profit taking ketika dia tadi menyentuh 710, ada profit taking dan closing di 690. Jadi saat ini kesempatan teman-teman boleh untuk akumulasi beli ya di sekitar 670 sampai dengan 680-an. Selanjutnya dia ada potensi break rally kembali ya. Paling tidak nanti testing di 760 dulu, baru nanti ke 830. Ini lebih ke arah trading jangka pendek, Pak Dimas, mengingat pola pergerakan dari saham bank digital termasuk BBYB juga bisa dikatakan cukup cepat, naik signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi cukup dalam. Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari awal Desember 2022 sampai dengan pergerakan sekarang, sebenarnya BBYB bergerak flat ya Mas. Dia bermain di range sekitar 590 sampai dengan level 825, 830. Nah saat ini dia dalam posisi bottoming untuk rebound kembali. Dan kalau kita lihat ada potensial penguatan jauh lebih besar ya. Selama level 665 itu terjaga, ada potensial paling tidak setelah 690 dia akan mencoba break 710 baru nanti di level sekitar 760 baru ke 830, step by step untuk penguatannya. Baik, saham pilihan yang kedua pemirsa jatuh kepada BBYB dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke saham pilihan ketiga jatuh kepada retail, ada MAPI. Ini juga cukup menarik dalam perdagangan beberapa waktu terakhir. Beberapa saham retail tampaknya mencoba untuk bangkit kembali. Ada Aces, kemudian juga ada Era yang hari ini juga naik cukup signifikan. Tapi pilihannya kenapa jatuh ke MAPI,
Pak Dimas, terutama dari sisi teknikal, Pak. Iya, beberapa waktu lalu di tanggal 14 itu dia berhasil, tanggal 13 dia berhasil break di atas 15.30 ya. Dan saat ini dia dalam posisi throwback dan ada potensi untuk kembali mantul dan melanjutkan penguatan. Jadi saat ini sebenarnya posisi MAPI ini dalam posisi penguatan yang cukup kuat ya untuk depannya, di mana dengan target kenaikan selanjutnya ada di level 1690 atau level stop loss sendiri di bawah 1.500. Oke, saham pilihan yang terakhir jatuh kepada NICL, ada PAM Mineral Tbk, hari ini juga naik cukup signifikan di 8,16% dan ditutup di level 318. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan saham NICL yang memang sudah 2 hari terakhir atau beberapa waktu terakhir ini sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, Pak Dimas. Ya, hari ini dia berhasil breakout rising wedge ya. Dengan tadi dia berhasil nge-break di atas 310 dan ada indikasi penguatan menuju 396. Jadi memang step by step untuk terdekat mungkin akan tes dulu di 340 baru nanti dia ada potensi rally lagi ke 396. Baik, itu dia pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada Goto, kemudian BBYB, selanjutnya ada MAPI dan juga NICL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke WhatsApp interaktif, Pak Dimas, sudah cukup banyak yang masuk ini. Saya akan coba sapa terlebih dahulu Ibu Liana dari Surabaya, menanyakan saham SSMT. Pak Dimas, baru ingin masuk ini, direkomendasikan tidak, Pak? SSMT? Ya. Ibu Liana dari Surabaya untuk SSMT. SSMT ya, sebentar kok nggak keluar di trading saya. Saya akan coba cek juga di chart saya, Pak Dimas. Atau namanya apa, Mas? Nama SSMT. Saya akan coba cek di chart saya juga tidak keluar ini, Pak. Iya, oke. Mungkin harus apakah SSMS yang ditanyakan, Pak Dimas? Kalau SSMS ada. Iya, kalau SMS, sawit sumber mas. ya. Tapi kalau saya kalau SSMT juga tidak ada ini. Mungkin SSMS mungkin, Pak. Oke, kalau SSMS sebenarnya pergerakan saat ini selama dia terjaga di atas 15.30 ada potensi penguatan ya. Paling tidak dia harus break dulu level di 16.40. Jadi saat ini ada potensial untuk rebound dari SSMS sendiri. Jawaban untuk Ibu Liana dari Surabaya ini kita cukup ragu karena dari tidak ada terdapat dari data RTI kita. Kemudian yang kami bahas tadi adalah untuk SSMS ini. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan. Saya akan coba cek kembali. Selamat sore, mau tanya saham Medco ini. Sudah ambil posisi di 1162, Pak Dimas, dari Cuncun, Palembang. Silakan, Pak. Ya, Medco hari ini dia gagal mempertahankan level 1150 ya. Jadi dia berhasil nge-break di bawah EMA 100-nya. Jadi memang saat ini kecenderungannya, karena kita tahu kemarin kan agak sentimen negatif ya untuk harga oil sendiri. Amerika ingin melepas cadangan minyak nasional mereka dan itu juga akan diprediksi membuat oil ke 70. Nah saat ini sebaiknya wait and see dulu Bu. Kalau punya di level 1160 mungkin kalau ada pantulan di level sekitar 1150 sebaiknya keluar dulu. Pak Dimas, di perdagangan Januari, Medco sudah naik cukup signifikan dan sempat di atas 1.400-an. Namun dalam beberapa hari terakhir kecenderungannya lebih tertekan ini. Bagaimana dari sisi pola, Pak Dimas? Karena sebelumnya juga sempat melemah di level 1.000-an untuk Medco. Oke, kalau kita lihat dari pertengahan Januari kan sempat terjadi rally ya Mas, sampai tertingginya itu sempat sekitar 1.400-an dan akhirnya terkoreksi sampai dengan saat ini. Nah kalau kita lihat memang saat ini karena sentimennya juga masih agak negatif ya dari komoditas price-nya sendiri, dan juga kalau kita lihat secara teknikal tadi nggak berhasil mempertahankan 1150 dan harapannya sebenarnya 1150 itu ada potensi untuk rebound, ternyata dijebol. Nah saat ini sebenarnya kalaupun ada rebound harusnya dia tesnya 1150 dulu. Kalau nggak berhasil kosnya di atas 1150 kemungkinan masih ada potensial turun. Paling tidak dia akan kembali testing di start 980 sampai dengan 990. Baik, selanjutnya kita beralih ke Sidoarjo, Pak Dimas, ada Dito. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham masih dari retail ini, LPPF, Pak Dimas. Nyangkut, Pak, di 5.500, apakah sebaiknya dijual dulu di resisten, kemudian beli kembali di level support ini? Mungkin strategi paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi untuk LPPF nyangkut di 5.500, Pak Dimas. Penutupan hari ini di 5.050. LPPF selama di bawah level 5.000 di sekitar 4.800, 4.900 itu kesempatan
untuk boleh FD down ya, karena potensinya dia paling tidak dia rebound testing kembali ke level 5.300-an. Jadi saat ini kalau nyangkut di 5.500 di 48-an 49 itu boleh akumulasi Ya. dengan 1:1 ya. Nanti ketika ada 5.300 harusnya sudah gain ya, walaupun nggak terlalu lebar tuh gain ya. Baik, jawaban untuk Dito di Sidoarjo. Nyangkut LPPF di 5.500, level support untuk buyback kembali ada di 4.800 hingga 4.900, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Dimas, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pak Dimas, langsung saja kita akan coba jawab pertanyaan Bapak Santoso dari Kediri ini. Menanyakan saham Gosco, Pak. GZCO sudah ambil posisi di 161. Mohon analisisnya secara teknikal untuk Gosco. Ya, Gosco selama dia tertahan di atas level 100 ada potensi upside, paling tidak dia akan testing ke 120. Stop loss-nya under level 100 ya, Mas. Baik, penutupan hari ini di 108, menguat di 3,85%. Selanjutnya Ibu Rini dari Jakarta, mohon advice-nya di level berapa untuk support dan resisten untuk saham PTPP, Pak Dimas. Oke, untuk PTPP, kalau kita lihat pergerakannya saat ini lagi terkoreksi ya, namun sudah mendekati area bottoming. Akumulasi beli buy liquidity di sekitar 640 dengan potensi rebound paling tidak ke level 700 buy liquidity untuk PTPP. Oke, 660 hari ini melemah cukup dalam di 5,04%. Ibu Rini dari Jakarta. Selanjutnya ada Bapak Susilo di Blitar. Antam turun tajam. Apakah ini ada dampaknya dari faktor fundamental dan kombinasi secara teknikal, Pak Dimas? Oke, ya, Antam kalau kita lihat dia nampaknya akan mempertahankan level 2100 ya. Selama terjaga di level 2100 ada potensi upside, paling nggak dia testing ke 2190. Setelah itu kalau berhasil break di atas 2190 ada potensi kembali menguat ke level 2300. Baik, selanjutnya Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham SLIS, Pak. SLIS minggu depan sudah ambil posisi di 200, Pak Dimas. Oke, oh di 200 ya, berarti di atas. Oke, ini cenderung masih ada potensi penurunan, Mas. Jadi potensinya paling nggak dia akan uji dulu di level sekitar 167. Setelah itu kalau mantul, dia ada potensi ke rebound ke 192, seperti itu. Ambil posisi di 200 di hold saja, Pak Dimas. Nanti ketika ada pantulan, ketika dia sudah di 167, 168, Baik. ada pantulan. Jadi nanti Oke. di 192 keluar dulu. Selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya, tampaknya memperbaharui pertanyaan, Pak. Tadi SSMT, tapi lebih kepada SMMT, Pak. Golden Eagle Energy. Analisisnya. Oke, SMMT buy break aja Bu, buy break di 635, kalau break di atas level tersebut targetnya di 700, stop loss under 610. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Prasetya dari Lumajang, mau menanyakan saham TINS, punya harga di 1.285. Pak Dimas, analisis Anda secara teknikal untuk TINS? Oke, TINS cukup menarik Pak, selama dia terjaga di atas 1165, ada potensi rebound, paling tidak dia akan kembali menguji level 1250. Baik, ambil posisi di 1285, Pak Dimas, dengan penutupan 1205, masih direkomendasikan hold tidak? Boleh FD down di harga-harga sekarang nggak apa-apa, nanti ketika 1250 bisa keluar dulu. Baik, saya akan coba cek pertanyaan selanjutnya, menanyakan saham BRMS, Pak Dimas. Ada Ibu Susi di Bandung, terima kasih juga sudah bergabung, sudah ambil posisi di 185. Analisis Anda untuk BRMS? BRMS saat ini bergerak di range sekitar 173 sampai dengan 183. Tadi tertinggi 180, jadi saat ini kalau mau FD down, kesempatan untuk akumulasi ya di sekitar 173-an, 174. Setelah itu nanti 183 bisa pertimbangan untuk keluar dulu dari BRMS. Ambil posisi di 185, Pak Dimas, masih cukup jauh dari level penutupan sesi kedua hari ini, meskipun hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 180. Masih direkomendasikan hold tidak, Pak? Kalau ada dana lebih, FD down di sekitar 173-174. Nanti ketika dia rebound testing 183, itu sudah ada cuan dikit ya, sebaiknya keluar dulu di 183. Baik, strategi trading untuk BRMS sudah ambil posisi di 185. Jawaban untuk Ibu Susi yang ada di Bandung, Jawa Barat. Saya akan coba jawab pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Untuk BABP, Pak Dimas, support dan resistennya. Oke, BABP saat ini potensi penguatan Mas, paling tidak targetnya di 106, level stop loss di 93.
Baik, jawaban untuk BABP tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan BABP tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Dimas sudah bergabung, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, ada Bapak Dimas Pratama, teknikal analis dari Bahana Sekuritas pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.